Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin 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 ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua sehat ya? Alhamdulillah. Barakallah, urusannya barokah insyaallah. Karena salah satu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doakan adalah Allahumma barik fi bukurina. Ya Allah, berkahilah kami di waktu bukur. Bukur itu subuh atau pagi. Jadi ini insyaallah ya ibu-ibu rajin-rajin ya, jam 8 sudah sampai di sini untuk ngaji gitu ya Bu. Sudah dibuka dengan nama-nama Allah yang agung, Asmaul Husna. Barang siapa hafal 99 nama Asmaul Husna, Allah janjikan untuknya surga. Nah buat kita hafal itu bukan final. Kalau cuman hafal, insya Allah anak-anak TK jauh lebih pintar dibanding kita. Ya kan anak-anak TK Islam tuh setiap kali berjalan, setiap kali mau masuk kelas kan hafalan dulu ya. Salah satunya Asmaul Husna. Mereka sudah hafal berapa, ibunya yang ngecek kok nggak hafal-hafal gitu ya. Jadi mestinya sih motivasi ya untuk ayo dong dihafal. Nggak apa-apa deh sehari satu, lama-lama kan 99 hari jadi hafal. Kalau sehari 5 berapa itu? Sudah 90 dibagi 5 cuman 18 hari ya. Kalau ibu sehari 10 Asmaul Husna 9 hari, 10 hari sudah hafal. Masya Allah. Dan hafal sebagaimana interaksi kita dengan Quran itu masih interaksi kedua Bu. Jadi kan kita tuh diminta ya untuk selalu berinteraksi dengan Quran. Karena bagaimanapun ini mukjizat, ini kitab suci, ini sesuatu yang sangat-sangat berharga. Interaksi terendah kita dengan Al-Quran membaca. Jadi kalau ada satu hari kita nggak membaca Quran, pada hakikatnya kita nggak berinteraksi dengan Quran, kita nggak berdialog dengan Allah, kita nggak mencari obat buat hati kita. Padahal hati kita tuh butuh obat. Sebab apa? Kita nggak maksum. Yang maksum itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita itu banyak banget dosanya, nggak terhitung. Yang tahu cuma diri kita dan Allah. Bahkan suami, orang terdekat itu nggak ngerti kita dosa apa. Karena dosa itu rahasia. Definisi dosa itu sesuatu yang bila diketahui orang lain kita malu. Maka Bu, kalau gitu standar dosa berbeda-beda dong. Nah itulah enaknya orang ngaji, dia bisa menaikkan standar. Buat orang yang gak diberi Allah Furqan, membeda antara yang hak dengan yang batil, itu tuh buat dia gak ada dosa kan ya Bu ya. Karena gelap sudah hatinya, gak ada dosa. Apapun yang dia lakukan selama hawa nafsunya oke, selama harapannya begitu dia kerjakan, dia nggak peduli lagi ini halal, ini haram, ini zalim, ini orang lain tuh kira-kira tersakiti atau nggak ada. Tapi begitu orang itu beriman, hatinya akan berontak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqanan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya furqan. Furqan itu apa? Pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ini pasti berontak. Kok tadi ketemu orang aku cemberut ya? Ini sedih di sini. Ada yang berontak. Nah, namanya nafsu lawamah, nafsu yang senantiasa menyesal. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Sedih. Kok bisa ya aku tadi tidak bersegera ya memenuhi panggilan Allah? Kok bisa ya ada orang mengetuk pintu mencari bantuan, kok aku bisa ya menolak? Padahal itu sudah ditunjukkan Allah loh. Nah ini bab-bab yang sebenarnya interaksi itu harus diperbaiki terus. Maka tadi saya bilang interaksi pertama kita dengan Quran itu membaca. Tilawah Bu.
belum bisa baca Al-Quran, berarti interaksinya belajar. Belum belajar sudah benar, taksinya belum benar, berarti taksi. Belum benar lagi, bab tajwid, bab gharib, itu kan sesuatu yang memang harus diusahakan. Ya berarti itu cara kita berinteraksi dengan Quran. Yang kedua, menghafal. Bab menghafal Al-Quran itu ternyata interaksi kedua. Kenapa? Karena kalau ibu tidak hafal, bayangkan ibu sholat mau pakai apa? Karena dalam sholat itu ada Al-Qurannya yang harus dibaca. Ini kisah nyata, Bu, kisah nyata. Ada seorang ibu menikahkan anaknya gitu ya. Pengen lah ya diimami mantunya. Mantunya itu tiap kali menjadi imam sholat yang dibaca Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad lagi. Terus gitu. Suatu saat si ibu protes. Nah, Mas, jangan Qul huwallahu terus. Yang lain hafalannya. Katanya kan begitu nih ya ceritanya. Akhirnya betul, suatu saat mengimami lagi, rakaat pertama Qul huwallahu lagi, rakaat kedua setelah baca Al-Fatihah, si imam ini diem lama. Kata ibunya, mungkin dia mikir mau apa gitu ya, mau dibaca surat apa gitu. Ternyata dia menoleh ke belakang. Mama, boleh nggak mah kalau yang dibaca Qul huwallahu lagi? Ini lagi sholat, Bu. Bayangkan, ya jelas batal ya. Jelas dia batal, dia ngobrol sama mamanya, mah boleh nggak mah dibaca Qul huwallahu lagi? Ibu bisa bayangkan betapa yang namanya interaksi kita dengan Quran itu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan, ya harus muncul dari hati kita sendiri. Karena mukjizat Quran itu bisa kita rasakan sejak interaksi pertama. Ada ulama namanya Sayyid Qutb, Ibu. Beliau mengatakan salah satu mukjizat Quran, bila kita rutin membaca Quran, itu ada problem kita yang selesai pada hari itu dengan bacaan Quran kita. Jadi Allah tuh seakan-akan memberi solusi dengan bacaan yang kita baca. Lagi pengen marah, ternyata sampainya pas tilawah di surat Ali Imran, wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dia yang menahan diri ya dari rasa marah dan memaafkan kesalahan orang lain. Oh, ternyata Allah menyuruh saya untuk memaafkan. Idealnya sih ya kalau baca Quran, kalau sama baca artinya gitu kan pasti ada yang nyangkut ya Ibu ya. Kalau belum sampai baca Quran tahu itu kan memang harus dicari tahu. Kita lagi gondok di sini tiba-tiba ayat yang kita baca wasbir gitu. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi misalnya. Oh ya Allah, aku disuruh sabar tuh ternyata sama Allah. Jadi problem-problem hidup kita selesai dengan bacaan Quran. Ya caranya selesai ya kita yang mencari dong ya Bu. Itu Allah sudah memberi solusi. Tinggal kita mau tidak mempraktekkan solusi itu. Bab berikutnya baru tadabbur. Jadi tadabbur itu sudah tingkatan ketiga. Tadabbur itu sesuatu yang sangat-sangat berharga. Orang harus bersungguh-sungguh supaya bisa sampai tadabbur. Karena kadang-kadang kita baca Quran ya Bu, kayak gak nyangkut. Kenapa? Ada yang pakai Ibu aja. Oh, jadi dia minta bergerak ini mic-nya. Jadi, ketika seseorang itu tadabbur, artinya dia memasukkan Quran dalam hatinya. Ketika seseorang memasukkan Quran dalam hatinya, sampai kita di surat Al-Anfal ayat 2. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Siapa sih orang yang tawakal itu? Alladzina idza dzukirallah, ketika orang itu diingatkan. Dzukirah itu fi'il madhi majhul, jadi dia pasif. Artinya ketika kita mendengar, bukan kita membaca, kita mendengar orang baca Quran, kita diingatkan dengan bacaan-bacaan Quran. Wajilat qulubuhum, hati kita bergetar. Dan gak hanya itu, wazadathum imana, bertambah iman kita. Itu tadabbur. Orang kalau gak tadabbur gak mungkin bisa bergetar.
Ya meskipun itu rahasia Allah ya Bu. Kadang-kadang saat kita sholat, imamnya Masya Allah bacaannya bikin merinding, kita nggak ngerti artinya, tahu-tahu netes sendiri air mata. Kalau kita pernah ketemu yang kayak begitu, nikmat banget, harus bersyukur. Karena Allah memberi kita hadiah tetesan air mata sebab bacaan Quran. Sehingga kalau itu sudah tadabbur, gampang untuk sampai tahap yang berikutnya. Yang terakhir, interaksi kita dengan Quran adalah mengamalkan, dan ini interaksi tertinggi. Betapa banyak orang yang hafal Al-Quran tidak Allah rezekikan dengan mengamalkan. Sebagaimana Aisyah ketika ditanya, wahai Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Quran. Jadi jangan sampai kita, ini Quran ya, ini kitab kita ya, interaksi saja jarang-jarang. Mestinya tiap hari itu ada waktu khusus untuk kita berinteraksi dengan Quran. Kalau ibu-ibu masih menstruasi, ya udahlah baca tafsirnya, ya udahlah tasmi ya, atau mendengarkan bacaannya, tapi tetap ada interaksi dengan Quran. Kalau enggak, lawang Quran itu cahaya Bu. Besok di akhirat surat Al-Hadid ayatnya sekitar 11, 12, 13 dan seterusnya, itu orang rebutan cahaya, orang-orang munafik. Sementara orang-orang beriman Allah beri hadiah berupa cahaya di saat gelap gulita, min baini aidihim wa min khalfihim. Jadi orang-orang beriman itu diberi Allah cahaya. Ya gelap itu ada yang cahayanya seluruh tubuh, ada yang cahayanya separuh tubuh tergantung amalnya, bahkan ada yang cahayanya seujung jari jempol. Tapi itu cahaya. Orang-orang munafik datang, kok aku nggak dapat, kamu dapat. Beri aku, faltamisu nuro, beri aku cahayamu. Orang-orang beriman mengatakan, kilarji'u, balik ke sana. Barangkali cahayamu tadi di belakang ada. Padahal sudah sampai di situ nggak bakalan berbalik, apalagi berbalik ke dunia, nggak mungkin. Sehingga ketika dikatakan padanya balik sana ke dunia, loh orang-orang munafik tanya, tunggu aku, bukankah dulu aku temanmu, bukankah dulu aku sahabatmu, bukankah dulu tuh kita berteman akrab, masa sih kamu nggak tega sama aku nggak dikasih cahaya? Udahlah nggak usah dikasih, tapi aku boleh dong barengan sama kamu biar aku selamat. Ternyata Allah memerintahkan malaikat untuk membangun dinding, bab pintu. Jadi batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil azab. Yang di dalam dinding itu isinya rahmat, kasih sayang Allah, ketenangan, kedamaian. Sementara yang di belakang azab. Na'udzubillahi min dzalik. Lah bagaimana? Makanya kan hadisnya begitu ya Bu. Nanti ada sebagian di antara kalian yang diangkat derajatnya karena Quran, dan ada yang direndahkan derajatnya karena Quran. Jadi Quran itu bisa jadi hakim buat kita. Dia menaikkan derajat bagi orang yang berinteraksi dengannya, mencintainya, menjadikan hidupnya sesuai dengan apa yang Quran tuntunkan. Naik dia derajatnya. Tapi sebaliknya, dia akan direndahkan derajatnya oleh Quran sebab ketiadaan interaksi. Nah ini bab yang memang harus Bu ya, kita motivasi terus. Karena yang bisa memotivasi itu diri kita sendiri, bukan motivator. Motivator cuma ngomong, bab melaksanakan atau tidak itu kita. Sehingga jangan sampai kita sendiri yang nanti menyesal gitu. Jangan sampai bab-bab dengan Quran itu bukan bab prioritas dalam hidup kita. Ibu, pokoknya gunanya ngaji itu, ilmunya tuh harus manfaat. Ilmu manfaat itu kalau apa? Kalau sudah jadi amal, belum jadi amal, nggak jadi manfaat. Itu dulu sahabat Nabi ada yang namanya Abdullah bin Mas'ud. Ini salah satu ahli tafsir ya di zaman Nabi SAW. Beliau punya murid dan murid itu rutin ngaji sama beliau, sepekan sekali ngaji. Senang banget muridnya sama Abdullah bin Mas'ud. Sampai kemudian muridnya ini tuh kayak nggak cukup ngaji sekali sepekan. Tambah dong Abdullah bin Mas'ud sepekan 2 kali lah ya. Ternyata Abdullah bin Mas'ud nggak mau Bu. Sebab apa? Nanti kita nggak ada kesempatan untuk mengamalkan. Gitu Bu.
Sehingga setiap kali ngaji, Abdullah nanya, kemarin 3 ayat misalnya ya, sudah diamalkan belum? Sudah, ditambah ayat. Tapi bila belum, diulang sampai orang benar-benar mengamalkan. Alhamdulillah ya, sekarang sebetulnya bahagia banget ya ibu-ibu tuh sering ngaji, ibu-ibu tuh dapat komunitas orang-orang baik gitu. Ini kan seakan-akan berada di taman surga ya. Ngaji tuh seakan-akan di taman surga. Coba kalau dulu ya 10 atau 5 tahun yang lalu kan jarang ya ada forum-forum seperti ini gitu. Ini alhamdulillah sesuatu yang harus kita syukuri. Karena besok kalau ditanya Allah tuh lagi ngapain gitu kan ya, mencari ilmu. Oh, jalannya dekat nih ke surga. Cuman kan bab-bab ilmu itu tidak untuk ditumpuk gitu ya Bu ya, ditumpuk. Yang penting catatannya penuh gitu. Terus nanti ya kalau sempat-sempat baca. Kadang-kadang sih nggak sempatnya ya baca catatan gitu ya. Nah yang paling berat itu kalau ditanya sudah diamalkan belum? Oke Ibu mestinya punya catatan untuk hari ini apa ya yang aku amalkan, hari ini ngajinya apa ya ilmunya, oh interaksi dengan Quran. Alhamdulillah sih kalau sudah bisa rutin, tinggal dicentang-centang aja toh Bu. Berarti bisa nggak naik nih menghafal, bisa nggak nih naik tadabbur, bisa nggak nih naik menghafal. Supaya apa? Nggak stagnan hidup kita, aku dari dulu begitu-begitu aja kan. Sama ya kayak ayat tentang kewajiban berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya apa? Standar orang lulus puasa itu tambah takwa. Kan gitu Bu. Artinya kalau kita berpuasa dari usia berapa dulu Ibu puasa? 10 tahun? 10 tahun. Sekarang usianya berapa? Masih 20-an kayaknya ya. 20 tahun. 20 tahun plus 20 tahun nih misalnya Ibu. Terus berarti kan kira-kira udah 10 kali ya. Udah 10 kali kalau usianya 20 tahun ya bertemu puasa. Mestinya takwanya sudah meningkat 20 kali lipat. Lah kok sama aja dari dulu sampai sekarang. Ini orang ngaji mestinya beda dong dengan orang yang nggak ngaji. Kok orang ngaji sama aja? Mengeluhan, pemarah, pelit, gibahan. Sedih kalau kayak begitu. Ya berarti gak manfaat ya Bu ngajinya, berarti gak usah ngaji aja ya. Welah dalah, wong ngaji aja begitu, apalagi gak ngaji. Bisa kan dibayangkan kayak apa sedihnya. Gitu ya Bu, Masya Allah, semoga Allah karuniakan kita istiqomah. Karena ini yang mahal banget ya. Makanya kita gak boleh mengidolakan orang selama orang itu masih hidup, belum ketahuan ujung nyawanya. Ya Allah, indah banget ya meninggal pada saat baca Quran, indah banget ya meninggal saat sujud, indah banget ya sedang berangkat ke masjid tiba-tiba jatuh meninggal. Coba, ini kan kalau hadisnya sih dikatakan Allah memadui, dimadu sama Allah itu. Bukan maksudnya dimadu dijadikan kedua ketiga, bukan. Madu, dimaniskan sama Allah sebab ujung hidupnya meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah. Kan kita pengennya begitu Bu, ya kan ya. Kalau sudah begitu terbukti, tinggal kita ya sudah. Sekarang selama masih hidup, bagaimana caranya supaya ujung hidup kita itu dalam kebaikan? Berarti kan harus dibiasakan kebaikan. Karena orang meninggal itu sesuai dengan kebiasaan yang dia kerjakan. Ya kan? Ada dulu yang bercerita teman, ada tetangganya lantas siapa gitu ya, bapak-bapak mau meninggal gitu Bu. Udah sakaratul maut ini, tiba-tiba duduk. Terus tangannya begini-begini. Ingat waktu itu dia biasa main judi, main kartu. Na'udzubillah min dzalik. Meninggal, ya bisa bayangkan. Ada orang mau meninggal, kan memang suasananya panas ya. Malaikat datang tuh suasananya panas. Nggak gampang. Ibu minum dulu Bu. Minum anget. Ya, jadi ketika malaikat sudah mau mencabut nyawa, panas. Semua bajunya dilempari, benar-benar telanjang. Ditutupi, nggak mau, marah, dilepas semua. Tidak untuk memvonis ya, toh kita tidak menyebut nama, tapi ini satu pelajaran buat kita supaya hati-hati. Nggak tahu di masa lalunya ada apa sehingga ketika mau meninggal dia sudah buka semua auratnya. Padahal untuk mayat pun kita harus jaga aurat. Ibu-ibu nanti yang terbiasa memandikan jenazah itu amanah yang berat. Jangan sampai ibu
menceritakan aurat si mayit. Nah ini belum meninggal, dia udah membuka semua. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah mudahkan kita urusan kita sampai kemudian Allah ridho. Ya ayyuhal surat Al-Fajr ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini baru apa namanya Bu? Prolog, ternyata sudah panjang. Belum sampai ya, temanya kan doa ya sesungguhnya ya. Kekuatan doa, the power of doa. Saya sih ini bukan materi yang susah, insya Allah ibu-ibu sudah biasa, sudah mempraktekkan. Jadi kita refreshing aja ya, maksudnya insya Allah ini bukan ilmu baru. Ibu sudah tahu, ibu sudah praktek, ibu sudah apa namanya, ya setiap saat itu ya ibu kerjakan. Cuman nggak apa-apa ya kalau ilmu itu dibolan-baleni ya Bu, karena yang namanya manusia itu al-insanu mata'ul khata' wa nisyan. Bahwa manusia itu adalah tempatnya khata', salah, wa nisyan. Nisyan itu apa? Lupa. Itu sebabnya kalau ibu baca Al-Quran, setiap ayat dalam Al-Quran itu pada hakikatnya tuh punya daya panggil sendiri-sendiri, dan ibu kadang-kadang kangen. Misalnya nih ya, kenapa ya Bu? Apa sih Bu hikmahnya surat Al-Kahfi itu disunahkan Allah dibaca di malam Jumat? Sudah terbiasa ya ibu-ibu insya Allah ya. Kenapa? Padahal kalau ibu lihat kisahnya di Al-Kahfi, ini kisah-kisah ajaib. Gimana? Yang pertama itu kisah penghuni gua yang ditidurkan Allah selama 309 tahun. Orang tidur sampai ratusan tahun, kok nggak meninggal? Bangun-bangun kok masih seger? Itu kan ajaib banget itu. Lalu yang kedua kisah pemilik kebun yang sombong. Jadi orang tuanya dulu kaya, orang tuanya baik. Nah orang tuanya yang kaya yang baik itu biasa kalau mau panen itu ngundang fakir miskin, dibagi hasil panennya. Begitu orang tuanya meninggal nih, kebun dibawa anaknya bilang, loh kita panen tapi nggak usah ngundang-ngundang fakir miskin. Bahkan kalau perlu kita panennya malam hari aja, yang gelap, biar fakir miskin ini nggak tahu. Jadi saking pelitnya, ternyata niatnya itu belum sempat terwujud, Allah sudah hancurkan kebunnya tak bersisa. Udah buat Allah. Yang ketiga kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ini juga kisah yang sangat ajaib. Dan kisah itu nggak mungkin terulang lagi ya, karena sudah itu memang haknya Nabi Khidir dan Nabi Musa yang mengalami kisah itu. Dibaca saja nanti kisahnya. Kisah yang keempat kisah tentang Dzulqarnain yang menolong orang yang diserang oleh Ya'juj wa Ma'juj. Ini juga kisah yang ajaib. Kisah ajaib 4 ini Bu ditutup di ayat terakhir surat Al-Kahfi ayat 110 tentang apa? Allah menegaskan sekali lagi bahwa engkau Muhammad ini manusia biasa. Innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Rasulullah itu manusia sama kayak kita manusia, maka kita nggak boleh ya jelas Nabi makanya bisa sabar lah, kita mah apa gitu. Ditegaskan oleh Allah manusia. Artinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan sesuatu yang mustahil kita kerjakan, kecuali sesuatu itu memang dikhususkan Allah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak, kita bisa mengikuti Rasulullah. Begitu ya Bu. Jadi kisah-kisah yang ajaib ini ternyata Allah sebut, barang siapa membaca surah Al-Kahfi, hadisnya ya, Allah akan memberi cahaya dari Jumat ke Jumat. Namanya cahaya itu kan penting Bu. Kalau kita nggak punya petunjuk, gelap, kita nggak punya apa-apa, nggak ngerti apa-apa, dari mana kita akan bisa mendapatkan itu? Ngoten nggih, balik lagi, soalnya tuh apa ya namanya? Rugi rasanya ngaji tapi interaksi dengan Qur'annya nggak nambah. Dipanggil, tadinya dipanggil dengan Al-Kahfi. Kadang-kadang kita rindu banget gitu ya dengan surat Maryam. Saat problem kita berat banget, tiba-tiba tilawahnya pas ketemu surat Maryam. Perempuan yang luar biasa ini, ya kan Bu, dipilih Allah untuk tidak punya suami, tapi punya anak. Bisa nggak bayangkan kayak apa beratnya? Makanya satu-satunya nama surat dalam Al-Quran yang disebut namanya perempuan hanya Bunda Maryam.
Kalau yang lain nggak ada Bu, nama lain Bu, Aisyah gitu. Aisyah disebut kisahnya di surat An-Nur tentang hadisul ifki, tapi tidak disebut namanya. Banyak perempuan. Nanti ada Haulah di surat Mujadalah. Dia Haulah binti Sa'labah. Haulah itu kisah tentang zihar. Jadi di zihar ya oleh suaminya, dianggap dia kayak ibunya. Lalu nanti ada lagi selain itu, selain kisahnya Bunda Maryam, kisahnya Bunda Aisyah, ada lagi kisah ibunya keluarga Ali Imran, ibunya Maryam berarti. Tapi nggak ada yang secara terang-terang menyebut namanya kecuali Maryam. Kenapa? Karena kejadian pada Maryam itu khas, hanya sekali itu Allah ciptakan. Maka nggak bisa ditiru yang lain. Jadi kisah yang ada di surat Maryam itu kita nggak bisa niru kejadiannya loh Bu. Kalau hikmahnya jelas bisa. Di situ ada pertolongan Allah, di situ ada kesabaran, di situ ada ketaatan kepada Allah. Bahkan orang yang hamil besar seperti itu oleh Allah disuruh untuk menggoyangkan pokok pangkal kurma. Ibu sudah pernah kan lihat sani kurma? Yang sudah pernah ke Tanah Suci kan biasanya diajak ya lihat pohon kurma. Sebesar apa pohonnya Bu? Besar. Kira-kira mirip kayak apa itu? Sawit, kelapa. Bisa bayangkan kan itu tuh pangkalnya kalau digoyang-goyang tuh ngaruh nggak toh? Enggak. Beratnya kayak begitu, kokoh gitu. Tapi ternyata di surat Maryam itu Bunda Maryam diminta untuk goyangkan. Begitu digoyangkan, kurma itu berjatuhan. Artinya apa? Kalau kita mengharapkan pertolongan Allah, tetap sertakan ikhtiar. Jadi kalau kita lagi ya Allah galau, sedih, khawatir, was-was gitu. Ya Allah, Bunda Maryam tuh kurang apa? Diberi Allah ujian yang jauh lebih berat daripada ujian kita. Sehingga kita termotivasi untuk lebih baik lagi. Masing-masing begitu. Kita merasa lagi kesat hatinya, tiba-tiba ketemu surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 33 kali. Ibu, apakah dengan 30 lebih yang kita baca gak berpengaruh pada hati kita? Ya Allah, kok Yura bersyukur nikmatnya udah kayak begitu. Kok ya masih ada hasadnya, masih ada irinya, masih ada dengkinya, masih ada gak seneng sama orang. Lawang nikmatnya Allah kayak begitu. Ya, artinya semua ayat Quran itu punya daya panggil untuk kita. Dan itu sebabnya ketika kita hatam Quran gak boleh berhenti. Alhamdulillah aku hataman Quran loh, mesti status Alhamdulillah hataman Quran gitu. Wah, ya karena Quran itu mukjizat, begitu selesai, ketika kita ngulang lagi dari Al-Fatihah itu isinya nikmat lagi. Makanya itu kenapa tadi saya bilang al-insanu mata'ul khata' wa nisyan, kayak di Quran tuh loh Bu. Quran itu kan sering ngulang. Kisah tentang Nabi Musa di Al-Baqarah ada, di Al-Anbiya ada. Banyak gitu, diulang. Lalu kisah tentang siapa misalnya? Bani Israel, walah banyak banget Bani Israel tuh lecek di mana-mana. Misalnya kita, kenapa sih Quran tuh nggak ini ngulang ini, buat dijadikan satu aja lah. Surat Al-Isra tuh Bani Israel aja lah, nggak usah bahas yang lain. Jadi kalau nyari gampang. Nabi Musa udahlah di surat Ibrahim aja lah gitu. Ternyata kan enggak. Jadi kalau kita baca rutin itu ulang lagi. Jadi kisah Nabi Ibrahim, kok Nabi Ibrahim lagi. Kenapa? Karena tadi kita itu pelupa, sehingga perlu sering diulang. Ya kan Bu, sorofna, ulang-ulang, kami mengulang-ulang untukmu bacaan Al-Quran. Nah makanya tadi saya bilang, oke nggak apa-apa ya Bu, kalau materi doa ini Ibu merasa, loh itu udah pernah loh Bu Asri, terus kalau karena Bu Asri belum pernah ya ke MT Azizah, saya baru sekali ini ya, betul nggak sih Bu Neng? Iya. Iya. Terus misalnya, udah pernah dulu tuh dibahas ya materi doa gitu. Kok diulang lagi sih Bu? Ya bismillah ya Bu, nggak apa-apa ya diulang-ulang. Semoga pengulangan ini tetap ada hikmah ya yang Allah sampaikan. Karena setiap ilmu yang sampai pada kita, hakikatnya itu Allah sedang membantu kita. Barangkali ada yang kurang di sisi kita, sehingga Allah ketemukan kita dengan ini. Semua takdir yang terjadi pada diri kita adalah takdir terbaik.
Sehingga kalau kita ketemu ilmu ini, itu ilmu terbaik yang ditakdirkan Allah pada jam ini. Di sini ketemu teman-teman baru, itu pada hakikatnya dia adalah terbaik yang Allah pilihkan untuk kita. Sehingga bagaimana caranya kita menjaga ukhuwah, bagaimana caranya kita mempertahankan persaudaraan ini nggak semata-mata taman dunia, tapi harapannya taman sampai akhirat. Itu sebabnya bab doa itu bab yang Bu ya, pekerjaan yang terus menerus, nggak boleh putus. Doa itu nggak boleh putus. Maksudnya doa nggak boleh putus tuh apa sih? Doa itu Bu nggak ada batasnya. Karena kita manusia itu seringkali bosen, padahal Allah nggak pernah bosen menerima doa kita. Aku sudah berdoa loh Bu, 19 tahun loh Bu, nggak dikabul-kabulkan. Ya karena kita punya kalimat terakhir tadi nggak dikabul-kabulkan, maka jadinya memang nggak dikabulkan beneran. Doa itu ibadah. Maka urusan kita, urusan memperbanyak ibadah, urusan memperbanyak doa. Kapan dikabulkan? Bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Biar saja nanti Allah yang mengabulkan. Satu hadis dari Ahmad, dari Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW bersabda, inna doa huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu ibadah. Lalu dibaca ayat ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan. Ayat Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Sehingga Ibu, urusan kita itu perbanyak doa, nggak usah mikir kapan dikabulkan. Begitu diangkat tangan kita, begitu tangan kita mengangkat, dicatat pahalanya. Begitu kita meminta kepada Allah, Allah naikkan derajat kita. Allah kumpulkan timbangan kebaikan untuk kita kelak di akhirat. Nah kalau kita berdoa kapan dikabulkan, itu bukan wewenang kita. Bab pengabulan itu Allah, hanya Allah, bukan kita. Maka kalau itu sampai Bu, kemudian hadis yang lain, suatu saat sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, di mana Tuhan kita? Maka Allah menurunkan ayat yang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Ini sudah jadi jawaban buat pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi ketika ada seorang hamba bertanya, di mana sih Allah itu? Katakan, inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku Allah mengabulkan doa-doa kalian bila kalian berdoa. Nggih. Artinya apa? Ini janji Allah, dan Allah tidak pernah mengingkari janji, dan janji Allah itu pasti ditepati. Sehingga doa apapun Ibu harus yakin bahwa doa itu pasti dikabulkan Allah. Cuman bab kapan itu rahasia Allah. Ilmu kita, iman kita, diri kita nggak bakal kuat menguak takdir itu. Nontonnya Bu sampai meninggal tuh doanya Ibu kok nggak dikabulkan Allah. Mana tahu. Ya, banyak nanti misalnya peristiwa-peristiwa begini Bu, kita berdoa menurut kita baik, tapi menurut Allah nggak baik. Allah ganti dengan jawaban yang lebih baik dari doa kita. Mungkin kan? Mungkin. Atau nanti doa Allah simpan di akhirat, besok di akhirat semua diberikan pada kita. Yang jauh lebih baik, jauh lebih banyak, jauh lebih bermartabat. Ya kan? Karena kita apa? Kita tuh lemah, kita tuh nggak ngerti. Menurut kita baik, dan menurut Allah belum tentu. Kalau kita diberi doa itu saat ini, barangkali kita jadi kufur nikmat. Sehingga urusan kita angkat tangan, urusan kita meminta, urusan kita berdoa, urusan mengabulkan itu hak Allah. Maka tadi dikatakan, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku pasti akan kabulkan doa-doa para hambaku bila mereka berdoa kepadaku. Lalu hadis yang lain, tidak ada satupun yang lebih dihargai Allah selain doa. Doa itu sangat dihargai Allah. Maka jangan pernah lupa berdoa. Tadi kan
Kalau dihitung doa kita udah nggak karu-karuan nih banyaknya ya. Keluar dari rumah bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, masuk ke rumah bismillah. Sampai di sini doanya Asmaul Husna, luar biasa. Ya, Asmaul Husna itu dia jadi wasilah ya Bu. Ada 3 wasilah, bila kita ucapkan itu doa kita ijabah. Yang pertama sebelum berdoa baca dulu Asmaul Husna. Bu nggak hafal ya Bu 99 nama, ya udah Ibu yang hafal apa misalnya. Ibu kebutuhannya apa? Aku tuh merasa sakit di sini gara-gara aku tuh nggak bisa melupakan kesalahan orang. Pernah nggak merasa begitu Bu? Pepet di sini. Kalau ketemu orangnya tuh rasanya tuh gitu. Gimana ya Bu caranya ngilangin? Ya perbanyak saja nama-nama Allah yang berkaitan dengan itu. Misalnya Ghafur, misalnya ya Afu, gitu kan ya. Ya Allah yang Maha Mengampuni, ya Allah yang Maha Maaf. Sebanyak-banyaknya, nggak usah Ibu hitung. Sampai Ibu tenang sendiri di sini dan itu bisa hilang sendiri. Itulah ajaibnya doa. Kalau kita pakai ilmu kita pakai pikiran kita, gak selesai-selesai. Aku problem sama dia tuh gak rampung ya bertahun-tahun. Coba ditambah dengan Asmaul Husna. Bab rezeki misalnya. Ya Allah, kok rasanya jauh banget ya dari harapan yang aku lakukan. Usaha ini gagal, usaha itu ditipu orang, buat masakan gak laku, balik semua gitu misalnya. Coba Asmaul Husnanya. Misalnya berkaitan dengan rozak, apa Ibu? Misalnya ya Alim, ya Fatah, ya Rozak, ya Basir, ya Ghani, ya Mughni misalnya. Ya Alim, ya Allah yang Maha mengetahui di mana rezekiku. Ya kan ya, ya Fatah, ya Allah bukakan untukku rezekiku. Ya Fatah, ya Rozak, wahai Allah yang memiliki rezeki. Ya Basir, wahai Allah yang melapangkan untukku rezeki misalnya. Ya Ghani, wahai Allah yang kaya. Wa Mughni, wahai Allah yang mengkayakan. Gak cuma kaya, tapi membuat yang lain kaya. Terus saja dibaca. Dan yakin kemudian min haitsu la yahtasib. Rezeki itu datangnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu semua doa. Jadi jangan remehkan bab-bab doa. Karena kita gak ngerti Allah ijabah dari sisi mana, kapan, saat apa. Ya, makanya juga meminta tolong saudara kita untuk mendoakan kita. Orang sakit doanya ijabah, tolong ya aku didoakan. Musafir doanya ijabah, tolong ya didoakan kamu pergi. Apalagi musafirnya umroh haji ya, ke Baitullah, ke Masjidil Haram, ke Baitullah, ke Ka'bah gitu ya. Tempat-tempat ijabah disebutkan doa semua jadi makbul. Apalagi orang yang zolimi doanya ijabah, apalagi lagi hujan doanya ijabah, apalagi setelah sholat wajib doanya ijabah, apalagi doa antara adzan dan iqamah ijabah, apalagi doa ibu untuk anaknya ijabah. Jadi jangan sampai ibu berkata buruk tentang anak ibu karena itu ijabah. Ya, semua yang mereka lakukan harus dialihkan menjadi doa yang baik. Jangan sampai ada doa yang buruk. Ibu sampai jam berapa ya? Tahu-tahu sudah melendang ini. Oke, materi biasanya sampai jam berapa? Sampai jam 9. Oh, masih ada 7 menit. Ya, saya teruskan nggak apa-apa ya. Adab atau tata tertib berdoa. 1. Berdoa diijabah itu erat kaitannya dengan sesuatu yang masuk ke mulut kita. Maksudnya apa? Makanan yang kita masukkan ke mulut halal. Jangan harapkan doa kita diijabah bila makanan yang kita masukkan barang haram. Mungkin kalau haram itu datnya buat kita mudah. Jangan itu babi, nggak boleh itu. Jangan itu nggak disebut nama Allah saat menyembelih, jangan dimakan. Tapi haram itu yang sangat-sangat berat itu ketika haram li ghairihi, bukan karena zatnya. Misalnya apa? Makanan dari hasil mencuri, dari hasil menipu orang, dari hasil mencurangi timbangan, dari hasil mengukur meteran nggak mereng gitu. Pernah kan ibu ya beli kain sampai di rumah tiba-tiba mereng gitu. Yang diukur yang panjang ternyata bawahnya itu, nah misalnya itu kan kita kadang-kadang nggak sadar ya. Kalau itu sengaja ya jelas dosa. Hadisnya mana tentang
tentang halal haram, ada ayatnya, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kamu apa yang ada di muka bumi yang halal dan thayyib. Kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar saya dijadikan orang yang dikabulkan doanya saat minta kepada Nabi. Maka Nabi menjawab, wahai Sa'ad, jagalah makananmu, tentu engkau akan menjadi orang yang makbul doanya. Jadi kalau pengen ijabah Bu, hati-hati dengan makanan yang masuk ke mulut kita. Terutama kita ya ibu-ibu ya, karena kita tuh memang kepala rumah tangga ya, menteri dalam negeri. Jangan sampai perilaku kita, tingkah laku kita membuat suami kita mengambil barang haram. Udah apa, nggak apa-apa, tetangga udah punya itu, kita belum loh. Wah, sudah. Akhirnya terprovokasi suaminya. Akhirnya barang-barang yang haram masuk ke tubuh kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, Rasulullah meneruskan, demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada dalam genggamannya, jika seorang laki-laki memasukkan sesuap makanan yang haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima doanya selama 40 hari. Maka kalau doa kita nggak diterima-terima, salah satunya itu yang perlu dievaluasi, apakah makanan kita sudah halal. Kadang-kadang kita ribut ya Bu, kadang-kadang kita tuh ribut yang kecil-kecil ya, bab yang kecil-kecil yang sebetulnya kita tidak bisa dihukumi salah karena nggak ngerti. Ini tuh ada kadar alkoholnya nggak sih? Itu sudah ada loh halalnya. Misalnya kadang-kadang kita beli untuk anak-anak makan mateng gitu ya, sudah cari resto yang jelas ada halalnya misalnya. Jelas ada halalnya, tiba-tiba yang bilang, oh itu tuh sudah halal loh sebetulnya. Lalu kita gimana, dosa nggak Bu? Kita berpegang pada apa yang nampak. Kan kita nggak diperintah untuk menyelidiki dia. Kalau dia ternyata menipu halalnya itu, jelas ada nomor halal MUI-nya dipasang kok di situ. Enggak, itu tuh sebetulnya nggak halal, itu mati kemarin loh ayamnya tuh, bisa. Apakah itu kita dijauhkan dari itu? Artinya yang tampak di kita itu yang halal. Sementara kalau itu bisa jadi fitnah, bisa jadi itu buatan orang, ya sudah, bukan urusan kita sebenarnya kalau sudah kayak begitu. Maka barang siapa memasukkan dalam perutnya makanan yang haram, tertolak doanya selama 40 hari. Dan siapa juga hamba yang dagingnya tumbuh dari makanan haram atau riba, jelas di sini yang disebut langsung riba, maka neraka lebih layak untuk melayaninya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan sampai ibu hati-hati pada zat makanan, tapi ibu lupa bahwa ada yang membuat itu jadi haram. Ya kan, kadang-kadang kan gitu ya, menipu gitu. Apa ada Bu ibu-ibu pengajian menipu? Ya bisa jadi, namanya kan kita nggak ngerti juga ya. Menipu suami, menipu anak, ya na'udzubillah. Lalu berikutnya menghadap kiblat jika dapat, lalu memperhatikan saat-saat yang tepat dan suasana utama. Ya Rasulullah, doa mana yang didengar Allah? Doa di tengah-tengah akhir malam dan sholat fardu. Sepertiga malam terakhir Ibu, itu Allah turun ke langit dunia, Allah dengarkan semua doa dan Allah ijabah. Tapi ibu jangan jadikan tahajud itu gini. Kadang-kadang kok kamu rajin tahajud, kamu punya problem apa ya? Kadang-kadang kan gitu ya, ada yang kepo aja. Oh rajin tahajudnya, kamu punya hajat apa? Kok tahajud? Jadi seakan-akan orang tahajud tuh kalau ada kebutuhan. Padahal ya mestinya nggak begitu dong ya. Oh ini saat kita ketemu Allah nggak usah nunggu hajat, tahajud aja. Diberi rezeki Allah bangun, tahajud, sholat. Kalau kemudian Allah belum beri rezeki, minta tolong pada Allah, istighfar. Kenapa ya kok nggak dapat rezeki tahajud? Padahal udah niat, tahu-tahu bangun tuh Allahu Akbar lah subuh, nggak dapat tahajud. Padahal tadi malam tuh jam 3 tuh sebenarnya udah bangun ya, cuman ke kamar mandi doang pipis, habis itu tidur lagi. Tahu-tahu adzan, ya Allah, dievaluasi kenapa?
Jangan-jangan memang kita ada maksiatnya tuh siang itu sehingga nggak diberi rezeki tahajud. Lalu berikutnya, mana lagi waktu yang paling utama? Jarak seorang hamba yang paling dekat di antara hamba dengan Tuhannya ialah ketika ia sedang sujud. Sujud, perbanyak doa di kala sujud. Ini ada yang bilang, Bu, nggak boleh ya Bu ngomong pakai bahasa Indonesia. Ya jangan dong, kalau sholat mah pakai bahasa sesuai yang apa yang dicontohkan Nabi ya. Jadi dalam hati saja kalau sujud berdoa itu jangan, ya Allah tolong aku. Lagi sujud itu kan tidak ngomongin kepiye. Karena apa namanya, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana Rasulullah SAW sholat. Jadi sujud boleh diperbanyak doa. Tapi kalau ibu lagi jamaah, ya kadang-kadang kan jamaah tuh ketemu imam tuh ya macam-macam ya. Ada imam kita baru baca subhanallah di Allahu Akbar, ya Allah. Terus ibu protes nih sama imamnya nih. Imamnya sudah bangkit dari ibu sujud terus. Ya nggak boleh Bu ya. Kalau ikut jamaah ikuti imam. Ya kalau ikut jamaah ya ikuti imam. Tapi kalau ibu sholat sendiri memperbanyak doa di saat sujud monggo. Berikutnya apalagi ini doa mengangkat tangan, nggih. Lalu berikutnya memulai dengan memuji Allah, memuliakan, menyanjung serta memuliakan dan mengucapkan sholawat kepada Nabi SAW. Itu sopan santunnya. Jadi jangan tergesa-gesa dalam berdoa. Ya Rasulullah mendengar seorang laki-laki berdoa setelah selesai sholat tanpa menyebut nama Allah, tanpa mengucap sholawat kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah bersabda, apa namanya? Orang ini terlalu tergesa-gesa, ajalah istijal, keburu-buru orang ini. Jadi adabnya berdoa, sebut nama Allah. Tadi pakai Asmaul Husna, baca sholawat Nabi SAW. Insya Allah sudah sampai jam 9, lebih 2 menit. Silahkan kalau ada yang perlu didiskusikan, monggo Ibu. Sambil kenalan, saya belum kenalan ya sama ibu-ibu ya. Ada sih yang sudah kenal ya, ada Bu Hani gitu ternyata, ada Bu Neng, Bu Ella izin ya, yang selama ini WA-an sama saya Bu Ella. Monggo kalau ada yang perlu ditambahkan silahkan. Kalau nggak ada jangan dicari-cari Bu. Berarti baik-baik saja. Kalau mau protes juga boleh. Cepet banget ngomongnya gitu biasanya. Oh cepet banget tuh Bu Asri kalau ngomong ya, aku nggak paham ya. Nah, gitu. Kalau nggak paham ya monggo. Boleh nanya mana yang nggak paham, dibahas ulang. Kalau Ibu kayaknya saya pernah ketemu ya Bu. Bu siapa Bu? Bu Sundari. Dulu ketemu di itu ya. Alifah ya? Oh iya. Kayaknya beberapa ada yang di Alifah ya? Mimi Kopi waktu itu. Oh iya. Oh ya. Oh berarti sudah sering ketemu Ibu ya? Baru kenalannya sekarang ya? Karena di depan. Monggo ada. Ini selak keburu-buru pulang. Tadi izinnya sama suami jam 9. Iya. Oh J. Monggo Bu. Ini yang bunyi. Maka mungkin ada yang mau ditanyakan pada Ustazah di luar tema, dipersilakan, tidak apa-apa. Tapi jangan tanya tentang masakan kayak di sini. Apa? Oh, ya ada ya. Sudah paham semua, sedang bahasa berdiri ini kurang paham saya. Mau bertanya, Bu Umi? Ya, salam. Nggih. Agak susah untuk tafsir ataupun terjemahannya. Dan kita tidak terlalu paham berarti artinya kan? Nggih. Nah, kita suka membaca aja. Memang suka, tapi kita tidak paham artinya dan kita kurang mempelajari arti atau tafsirnya. Kita cuma tahu arti
yang ditafsirkan sama ustaz-ustaz saat kita pengajian begini. Gimana kita dengan kesukaan hanya membaca aja itu gimana ustaz? Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Jadi Ibu Umi, jazakumullah khairan pertanyaannya. Kalau kita sudah seneng gitu ya membaca, pada hakikatnya itu harus disyukuri. Artinya kita sudah berinteraksi secara intens dengan Al-Quran. Nah, satu yang perlu kita masukkan dalam hati ya, Quran itu kita butuh guru memang ya untuk belajar Quran. Karena kita nggak bisa menafsiri sendiri. Jauh umur kita ya untuk menafsiri sendiri. Kita nggak bisa maksudnya ayat iki apa. Makanya sebenarnya guna forum-forum seperti ini supaya kita bisa berinteraksi, kita bisa bertanya, ini maksudnya apa ya? Jangankan kita Ibu, Umar bin Khattab itu pernah suatu saat ya, beliau menerima ayat itu seakan-akan kayak nggak pernah ketemu dengan ayat itu. Waktu kejadian Nabi SAW wafat. Saat Nabi wafat, Umar itu termasuk orang yang nggak percaya Nabi wafat dan Umar marah. Siapa yang bilang Rasulullah wafat? Wow, sudah marah-marah dia. Sini kalau berani berhadapan dengan aku. Wah. Ternyata Abu Bakar datang pada Umar. Lalu membacakan Quran surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum fatanqalibu khasir. Apa sih itu maksudnya? Dan tidaklah Muhammad itu seorang rasul. Dan sungguh berlalu sebelumnya orang-orang sebelum Muhammad sebagai rasul. Apakah kalau Rasulullah itu meninggal atau Rasulullah dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang? Umar kaget mendengar ayat itu. Seakan-akan aku baru tahu ayat ini sekarang. Padahal ayat itu sudah turun jauh lebih lama dibanding peristiwa itu. Jadi begitu, kadang-kadang kita itu ketemu ayat, udah baca artinya nih, tapi gak maksudnya apa tuh ya kuwi gitu. Ternyata setelah diterangkan, ya Allah, kok kayak begitu ya? Makanya memang itu gunanya guru. Di surat Ali Imran ayat 79 apa ya? Bahwa kita itu dituntut Allah untuk jadi orang-orang Rabbani. Bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Hendaklah kalian menjadi orang-orang yang Rabbani. Orang yang Rabbani itu apa? Kamu belajar Al-Quran dan kemudian kamu mengajarkannya. Kan kita mengajarkan penting ya, tahu mengajarkan untuk anak-anak, mengajarkan untuk suami, barangkali suami belum ngaji, gak ketemu misalnya ayatnya. Jadi begitu Bu Umi, gimana kalau cumanya bisa baca aja? Ya nggak apa-apa, alhamdulillah Ibu punya forum-forum seperti ini. Pastilah kalau ada kajian, pasti ada ayat Quran yang dijelaskan, nggak mungkin nggak. Kajian apapun, meskipun judulnya kajian hadis Riyadhus Shalihin misalnya, kajian hadis Arba'in, itu nggak mungkin hadis ustadznya tuh nggak menyebut Quran, nggak mungkin. Pasti ada Quran yang disebut. Ngerti nggak Bu Umi nggih? Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Jadi ini ada cerita hikmah ya. Ada seorang kakek menyuruh cucunya ya untuk ngangsu air di sebuah sungai. Sungainya berjarak lah ya dari rumahnya. Jadi cucu ini harus ngambil air, dikasih ember, ternyata embernya bolong. Sehingga sampai di atas sudah habis. Terus gitu. Lama-lama jengkel kan cucunya ini. Apa gunanya ngambil air kalau ternyata cuman bolong? Kan gak dapat air ya sampai di atas. Maka kakeknya bilang, sekarang lihat, kau merasa tidak ada gunanya? Ya gak ada gunanya. Coba lihat embernya. Ternyata embernya bersih. Tadinya embernya kotor. Gara-gara sering dipakai untuk ngangsu, embernya bersih. Gara-gara ngangsu tadi bocor, sepanjang jalan tumbuh-tumbuhan subur karena disirami sepanjang jalan dari sungai sampai ke rumahnya. Kata kakeknya, seperti itulah interaksi kita dengan Quran. Barangkali kita nggak ngerti maknanya, kita nggak bisa tadabbur, tapi ketika kita membaca Quran, hati kita bersih. Hati kita bersih.
Allah mengobati penyakit-penyakit hati dengan salah satunya bacaan Quran. Makanya Quran disebut syifa. Dia obat. Obat apa? Obat hati. Maka tadi saya bilang, kadang-kadang tuh hati kita tuh rasanya tuh sempit banget. Ternyata sampai ayat tadi, Rabbi shrahli sadri, itu kan doanya Nabi Musa ya. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Oh, aku kok ketemu nih doa iki to ya. Berarti kudu tak ulang-ulang nih. Rabbi shrahli sadri, Rabbi shrahli sadri, wassirli amri, dan mudahkan untukku ya Allah urusan-urusanku. Begitu. Ngoten je Bu Umi? Ya. Ada lagi yang lain? Sampun? Ibu mau tanya? Betul. Oke. Kalau nggak ada, saya cukupkan. Semoga apa ya Bu, apa yang kita kaji mendatangkan manfaat. Apa yang kita kaji ini termasuk salah satu cara untuk Allah mengangkat derajat kita, dan Allah tambahkan untuk kita catatan amal-amal baik. Kita tutup dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u lak bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.